Kemudian waktu motor ini datang, ada error atau ada rusak, bukan rusak sih, ada error aja sih di speedonya. Di speedonya itu tulisannya 00 besar semuanya, kemudian baterainya habis, kemudian merah berkedip-kedip. Nah, seperti itu. Ketika itu kita cas full, di controller itu hijau, sudah hijau, tetapi motor tidak bisa digunakan. Kemudian yang saya suka banget adalah jok tengahnya luas tanpa ada sekat di sini. Jadi ketika mau belanja galon, mau beli aqua kardus, enak banget, tinggal dimasukkan gitu aja. Tinggal dimasukkan ke konsol tengah ini aja, sudah nyaman. Tinggal gas, nggak perlu bensin, nggak perlu apa-apa, enak banget. Terus saya mau cerita, ini dulu deh. Di situ kan ada ini nih, ada voltmeter. Itu jarak, bukan voltmeternya. Nah, voltmeternya itu adalah isi baterainya 64 volt. Tapi dia nggak terlalu ini sih, nggak terlalu nggak bener. Jadi dia bisa loncat, tapi ya perhitungan aja deh kalau teman-teman bawa kemudian jaraknya sudah lebih dari 50 km atau 60 km harus segera dicas. Jambak loh, satu pun jambak loh. Kemudian menu cut off. Nah, ini nih yang agak, sebagian orang menganggapnya safety, sebagian orang menganggapnya tidak nyaman karena kita sendiri jarang banget menggunakan, gimana ya, kita sudah terbiasa menggunakan yang tidak seperti ini. Jadi ketika kita tarik tuas rem, otomatis dia akan mengangkat, tuh ada logonya itu, mengangkat mesin. Jadi mesin tidak bisa digas. Nah, jadi nggak bisa tuh yang namanya tarik gas sama rem secara bersamaan, tuh nggak bisa karena ada menu cut off ini. Nah, sangat safety sebetulnya karena gas sama rem tidak digunakan bersamaan. Tetapi ada kendalanya adalah kalau ketika kita berhenti di tanjakan yang miring. Nah, itu PR tuh, karena kan kita ketika di rem nggak bisa digas tuh, nggak bisa jalan. Kita harus turun dulu, kita harus lepas rem dulu agak ke belakang baru digas. Nah, itu bisa. Ada tanjakan sedikit tuh, kita coba naik ke tanjakan sedikit ya. Tuh. Di Dam Cangkring yang kemarin banjir. Oh, di sini harus gantian. Dia cut off, nggak bisa digas. Kalau sudah remnya dilepas baru bisa. Untuk tanjakan tidak ada effort. Untuk tanjakan so far so good, nggak ada masalah. Tapi nggak tahu sih kalau tanjakannya panjang, itu belum tahu. Kalau di tanjakan saya sarankan teman-teman menggunakan speed 2 atau speed 1 karena dia tenaganya tadi lebih jambak. Kalau speed 3 untuk speed atau kecepatan. Sebetulnya speednya bisa ditingkatkan apa enggak sih, kemarin ada yang tanya. Nah, speednya itu sebetulnya masih bisa kita tingkatkan karena kalau listrik itu kan sebetulnya di limit atau dibatasi ya. Kenapa dibatasin speed limitnya? Karena ya bayangin aja, kan nggak ada suaranya tuh, nggak ada suaranya, kemudian dengan kecepatan tinggi, wush, makanya
kayaknya agak sedikit berbahaya. Jadi dia dibatasin di 55 km per jam. Caranya gimana kalau ingin meningkatkan kecepatan? Untuk meningkatkan kecepatan, teman-teman bisa ganti controller. Jadi kalau elemen utama di motor listrik itu kan cuman baterai, kemudian mesin atau dinamo atau penggerak dinamo, kemudian sama controller. Nah, bisa kita ganti controllernya. Di marketplace banyak sih. Kalau yang banyak digunakan adalah Fotol. Nah, teman-teman komen deh, nanti motor ini enaknya kita buat standar seperti ini atau menggunakan Fotol. Plus minusnya apa? Plusnya adalah kecepatannya lebih tinggi dan katanya juga lebih smooth. Yang speed 1 speed 2 tadi nggak terlalu jambak, smooth, lebih smooth rasa berkendaranya. Cuman minusnya adalah dia lebih boros pasti, karena daya yang digunakan akan lebih tinggi kalau misalkan kecepatan tinggi. Standar rata-rata kecepatan motor ini adalah 55 km per jam. Jarak yang bisa ditempuh adalah, klaimnya adalah 60 km. Kalau kecepatannya dinaikkan, pasti jaraknya akan turun karena daya yang digunakan akan turun juga. Di review-review yang sudah ada, itu kecepatan bisa ke 90, 80, bahkan ada yang sampai di 100. Tapi kalau saya lebih nyaman ini sih, tapi nggak tahu. Demi konten, apakah kita harus membeli controller yang baru atau tidak? Silahkan komen di bawah. Oke. Kemudian waktu motor ini datang, ada error atau ada rusak, bukan rusak sih, ada error aja sih. Di speedonya itu tulisannya 00 besar semuanya, kemudian baterainya habis, kemudian merah berkedip-kedip. Nah, seperti itu. Ketika itu kita cas full, di controller itu sudah hijau, tetapi motor tidak bisa digunakan. Nah, waktu awal-awal datang seperti itu tuh sempat panik tuh. Terus kemudian cari informasi di YouTube dan informasi juga di after sales-nya. Ternyata ada soket. Enggak. Ada soket yang longgar. Mau kita bongkar sendiri nggak bisa. Bisa sebetulnya, cuman saya aja yang nggak pernah bongkar motor. Kita kembalikan ke sellernya, kemudian sama sellernya dibongkar. Ini videonya. Dibongkar, kemudian soket-soketnya dikencengin. Udah normal lagi. Jadi buat teman-teman yang mengalami hal yang sama, tidak perlu khawatir, cukup konsultasi sama sellernya, nanti diinformasikan cara perbaikannya bagaimana, atau dibawa langsung ke sellernya. Ini Kak, jadi nanti usahakan kondisi MCB off. Jadi nanti untuk bukanya seperti biasa sih. Ini aku pakai kunci plus sama kunci T. Nanti joknya dibuka aja, terus nanti dicek bagian akinya. Lah itu kan untuk akinya ada kabelnya toh, itu dibuka aja, terus dilihat untuk baut-bautnya itu ada yang kendor atau enggak. Gratis karena ada garansi 1 tahun pertama. Kita beli pakan kucing dulu. Imut sekali motornya. Jadi posisi duduk saya tuh di belakangnya ini nih, segini. Jadi kalau mau dibuat berdua, saya harus maju sedikit, paling nggak sampai setengahnya ini nih. Istri baru bisa naik. Kalau saya posisi duduk yang tadi, istri kemudian cuman segini nih. Nah, sepertiga. Gitu. Kita ke parkiran sebentar buat review ini, habis itu kita balik.